Menjajua membantai kerina pelayan KKR. Bengkat kita bas perjumpaan tas sermon bahan pengajaran Minggu 7 Mei 2023. Mari si menai rasilaya si sermon talur teman Tuhan. Bujur Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan kami. Ate kami menagal persikapan kami. Ibas bahan pengajaran kami minggu ini. Kesatuan si petangkas surah-surana. Kesatuan si ngajari nampati kami. Gelah iangka kami. Kai tenah Tuhan arah ogen kami dah. Bujur Bapa ibnakan kami ngorati karena kata lu. Ibas gelar Yesus kami artoto. Amin. Guru-guru si kelengi Tuhan, mari si oge bahanta. Si pertama teks Alkitab ta repalaskan padan Sidekah 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 27. Mari si oge bagian danina. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Generasi putih lalu bacaan remaja repalaskan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sejenak ogenta. Baik guru, mari sinan kai pesan teks man banta. Arah ogen tenda itu rikan ada ajakan untuk bernyanyi. Ya. Iya juk kita gunakan. Kenapa harus bernyanyi? Karena bernyanyi adalah salah satu cara ungkapan hati, ungkapan jiwa untuk menunjukkan sesuatu. Kalau karo piga-piga kebiasaan mengungkapkan isi hati arahande. Emang penyair pujang karo sangat terkenal. Kerja tahun ia lit laguna, adilit ia bas arcena ate lit laguna, meriah ukurna lit laguna, tedah atena kala lit laguna, pebelin-belin anak lit laguna. Perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan lit laguna kata bedil. Jadi dari lagu sebenarnya kita bisa menyampaikan pesan dengan lebih indah dan lebih menarik. Baci kita khotbah, baci kita ngerana, baci kita menulis cara untuk menyampaikan pesan. Tapi ada satu bagian lain lagi, cara kita menyampaikan pesan itu dengan bernyanyi. Guru-guru si kelengi Tuhan pelayan KKR ijena ikatakanna bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Perintahnya bernyanyi. Siapa yang harus bernyanyi? Hai segenap bumi. Siapakah hai segenap bumi? Lakap kita manusia ngece, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Bagaimana caranya memuji Tuhan? Begitu. Setiap ciptaan punya caranya tersendiri. Tegun-tegun dari bahwa setiap ciptaan Tuhan wajib memuji Tuhan. Dan kedua topiknya kita sebagai ciptaan Tuhan manusia. Uga kita ngendaikan sa puji-puji ne kai isina den tenda. Tentu bagi si katakan kami RLB adilit daya pembelin-belin anak kata-kata pendah indek kena. Adilit daya artedah ati turi kena kai tena tedah. Adilit daya jelma misalnya morah tena itandingkan keluarga na idilu ribata. Tentu itu rikena kakak isil pancatena morah. Jadi riskalenda pujilah Tuhan oh krina donini na. Berarti kai si manden kan bas muji Tuhan nih. Nina jenjeda. Kabarkan keselamatan. Berarti adi muji Tuhan salah satu isi pujian kita mengabarkan keselamatan. Emang kalau asal li den pujian li Tuhan nina misal rohani belum tentu juga ya.
Karena salah satu syaratnya menurut agen tenda, nyanyian pujian bagi Tuhan isinya adalah kabar tentang keselamatan. Selain tentang keselamatan, apalagi menceritakan kemuliaannya. Jadi di lagu rohani ini tak berarti J salah satu unsur menceritakan kemuliaan Tuhan. Lagu rohani banyak ya, banyak ada himne gitu ya, ada bentuk-bentuknya. Kemudian perbuatan-perbuatannya. Maka selain dari kemuliaannya, ada perbuatan Allah yang harus kita ciptakan, yang tetapi harus kita nyanyikan. Maka apalagi bahwa Allah itu luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Jadi ada lagi lagu rohani yang berbicara tentang kemahakuasaan, keluar biasaan Allah, dahsyatnya Allah kita ya. Maka nina keagungan Tuhan. Maka bas lagu ada semarak, ada sukacita. Jadi amin api lagu ditujukan kepada penguatan, tapi di sana ada kabar, ada penguatan, ada sukacita. Muatan-muatan lagu pujian kepada Allah. Lagu harus kerina muatan elit bas ada lagu, tapi dalam setiap lagu minimal harus mengangkat satu unsur dinandai mengabarkan keselamatan, menceritakan kemuliaannya, menceritakan perbuatannya yang ajaib kepada suku bangsa, dan melihat bahwa ada Allah yang dahsyat di dalamnya. Kemudian ada lagi keagungan, kekuatan, dan sukacita. Iya, mari Senin bahan bimbingan kainina ijena. Nyanyian itu adalah salah satu cara menceritakan isi Alkitab, pesan Tuhan Allah kita kepada orang lain. Lah padahal memang kalau si deban man kita saja. Jadi guru-guru sekilangi Tuhan, nyanyian adalah salah satu cara menyampaikan pesan Tuhan kepada anak-anak. Sebab mau di khotbah kita ada yang terlewat. Mungkin jai tutus atena, mungkin jai konsentrasi ya. Seminggu 2 minggu ke depan lah tentu piga ingat nah. Tapi melalui pujian dia akan membuat itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi sebuah kerinduan. Kerinduan itu menginternalisasi di dalam kehidupannya. Maka misalnya si lagu pujian, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Pertama sepertinya nyanyian biasa, tapi lama-lama dia bilang iya, jiwaku memuji Tuhan, sungguh besar Allahku. Dung nanggo turah bas labo babahan sama muji Tuhan, tapi jiwa, bagaimana jiwa memuji Tuhan? Bukan soal cantik suara, bukan soal ada yang melihat, menonton, ditampilkan pada waktu Natal, Paskah, Hud. Tapi ketika dia memuji Tuhan, ya sisakin peyar di rumah, malam kita tena. Dia tidak perlu pujian atau tanggapan dari orang lain. Dia perlu bahwa ketika dia nyanyi, dia merasa nyaman dan dia merasa Tuhan dengar pujiannya saat itu. Kak di jiwa bernyanyi. Langlit deh pada kamadilan terang penonton lah kamu losoran deh. Adina terang si nonton saya semangat dia. Adina 2-3 kali kan saya bagi kan saya kurang kekerihanan. Dan itu bukan jiwa yang bernyanyi. Jiwa yang bernyanyi tidak dipengaruhi oleh sesuatu atau tidak terpengaruh oleh situasi. Rendai kina tiana labo kalau ukur kena masjid dari sorak wakaf kala kai karini kala dia bernyanyi saja karena dia memuji Tuhan. Kayak renungan man guru meneladani asap itu menceritakan kemuliaan Allah melalui nyanyian. Guru-guru kita nggak semale, nggak usur si bahan bahwa setiap kebaktian KKR, kegiatan KKR, PA KKR, retreat dan semua pembinaan selalu ada pujian sebelum ibadah. Tetapi jangan sembarang pujian, karena terkadang kita tergoda lagu sedang tamu puji, lagi sedang lagi lagu sedang viral, bukan. Ada beberapa lagu yang harus kita pelajari dan amati. Apa muatan pesan di dalamnya? Tanda lagu yang benar. Apa pesan? Apakah dia menceritakan kemuliaan Allah? Apakah dia menceritakan perbuatan Allah? Apakah dia menceritakan keagungan Allah? Kayak perbuatan Allah. Contohnya, uga si kejap kita ijagai Tuhan. Dan itu perbuatan Allah yang ajaib. Karena Allah menjaga kita dan kita bernyanyi bujur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Berarti ini kan bagaimana Allah baik, bagaimana Allah menjaga perbuatan. Jadi hati-hati, ada banyak lagu-lagu rohani yang sering kita dengar namun tidak menceritakan satu dari poin teks kita,
Tapi perban golik saja kata Tuhan, saja kata gereja, gue anggap kerina mendukung untuk penanaman firman Tuhan mana anak-anak ta. Maka kalau silakan Kristen tentu lebih bingung kayak kayak pesan nih. Jadi lagu itu harus punya pesan. Baik, bernyanyi memuji Tuhan, kelas balita dan anak kecil. Nina Jenda mengikuti guru menyebutkan, mengajak bernyanyi memuji Tuhan. Jadi katakan memuji Tuhan berarti bukan ada alasan ya malas-malas, lemas-lemas, atau bernyanyi dengan bermain siang zaman-zaman ya. Memuji Tuhan berarti ada sikap hormat, ada juga sukacita, ada semangat, ada senyum bagi. Jadi ia cari anak tak mulai kitik-kitik nari rende EP Muhammad mandi baka. Gelap ulah enca dewasa, enca permata, enca jadi orang tua melewas ya. Ras kita rende gua tena lang akap na rende ya Allah menarik laguna na basbatin minggu. Bukan soal menarik, tapi bernyanyi itu adalah bersaksi. Kalau kita bernyanyi di dalam ruang ibadah kita gereja, berarti bersaksi man kita sesama, bersaksi man lingkungan tak di darat kita bersaksi kita darat. Jadi bukan soal enak tidak enak, sedap tidak sedap, seru tidak seru, booming atau tidak booming lagu, tapi pujian itu adalah untuk Tuhan. Iya. Pujian untuk Tuhan. Makasih aja dia anak mulai kelas balita nari. Adi gue mulai kita rendah muji Tuhan, Tuhan terpuji, tidak ada candaan. Jadi rendah adalah baci canda-candakan. So beli tiga lagu, ianggap nak bagi bercanda, ianggap nak lucu-lucuan, tidak. Kita akan sedang menceritakan kemuliaan Tuhan. Balik eras khotbah, meluk baca main-main kan begini. Lagu itu pun tidak boleh dimain-mainkan. Lah tenang, ija apa yang ada lagu rohani, ulah pleset-pleset kena. Muhammad lah ia, artinya kan ia sedang menceritakan apa itu Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana sayang Tuhan. Bagaimana terus ku anak kecil menyebutkan dasar bernyanyi. Maka kita harus rendah muji Tuhan, sebab Tuhan itu luar biasa. Kasih terangkan poin-poin dan lain. Jadi mungkin kalau dalam bentuk alat peraga, bagaimana sikap bernyanyi, gambar anak-anak sedang bernyanyi, bagaimana sikapnya, begitu ya. Bagaimana wajahnya, sukacitanya, bagaimana dia nyanyi bersama, gambar-gambar bagai bahan alat peragana. Terus dikatakan apa alasan kita bernyanyi. Kita bisa juga katakan dengan gambar bagaimana Allah itu hebat, luar biasa, baik. Tentu orang yang punya sesuatu yang luar biasa si puji lang adi likang cemekai perlu dibana puji gelang ngalo sumpah ngena kam puji gelarna angkat gelarna karena ada udang di balik batu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Kita memuji Tuhan karena kita sudah melihat karyanya. Mungkin untuk anak kecil dan balita ini susah dicerna apa sih kemuliaan Tuhan, apa sih kebaikan Tuhan. Maka kasih terjemahkan Tuhan baik. Tuhan baik, memberikan kita kehidupan, bernapas, sehat, tidur dengan nyaman, bangun dengan sukacita. Kalau yang sudah sekolah, dia boleh bersekolah dengan baik. Itu semua baik. Itulah perbuatan Tuhan. Kita boleh makan, tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan pakaian. Dan itu alasan kita bersukacita dan bersyukur pada Tuhan. Jadi katakan Bu Jurenda, untuk hal-hal yang kita jalani setiap hari. Maka selanjutnya Nina J, mendaftarkan atau menyebutkan sikap baik dalam memuji Tuhan. Gue sih ingat ini hormat, tidak bercanda dan tidak membuat jadi bahan candaan, gitu ya. Dan waktu bernyanyi betul-betul sukacita. Adi lagu girang-girang, adi tepuk tangan tepuk, adi sambil bergerak menari karena dia mengikuti semua yang sudah kita tetapkan dalam sebuah lagu pujian dengan sungguh-sungguh. Bagaimana malas-malas. Bagaimana ia sikap nasi harus didaftarkan. Maka menyanyikan lagu pujian secara berkelompok. Mungkin kita ajak dia nyanyi lagu kanon, mungkin kita nyanyikan beberapa lagu seperti yang diusulkan ada di sini. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Jadi kita sambil bertepuk tangan atau sambil berdiri, ras kita tedisnya. Memang harus sama-sama bangkit berdiri. Ulah ras kita tedis layak tedis. Bisa ingatkan, kita harus punya sikap yang hormat pada Tuhan. Baik duduk maupun berdiri, ada sikap yang harus kita jaga. Maka mulai Januari kita ulah kasih ban ading gorende, ulah kasih ban tunggu dulu, jangan gini dulu diri begitu begini.
Kita pengen mulai rende-rende. Adili peraturan-peraturan di sesuatu yang salah. Ulah stop 2,5 lagu ya. Dungil be. Mencari kari katakan ulah bagenda. Ulah bagenda. Itu harus kita jaga. Kadang-kadang kita juga tanpa sadar membuat bahwa pujian itu akhirnya tidak menjadi hikmat. Sebab si stop tengah si main-mainkan ka bagai. Adik kai singgo si pelajari, kai si baru gerak kena, uga si baru teknik menyanyikannya. Terus katakan bahwa ketika kita bernyanyi, kita sedang menceritakan Tuhan kita kepada dunia. Atau mungkin aku kepada teman sebelahku kepada aku, tidak apa-apa. Kita saling menceritakan Tuhan kita baik. Ya. Emang masuk kita ke bahas anak tanggung. Anak tanggung bernyanyi memuji Tuhan. Menyebutkan dasar bernyanyi memuji Tuhan menurut teks. Kita sudah bisa lihat. Menjelaskan sikap yang baik dalam memuji Tuhan. Go pekan dari katakan. Dan ketika anak tanggung itu lebih-lebih lagi kita berikan contoh-contohnya. Bagaimana rupanya memuji Tuhan itu. Maka selain tidak bercanda, selain serius, teman tapi ulah kasih gaya. Termasuk juga nanti itu pemusik. Kalau ada anak-anak kita yang masih anak tanggung, anak kecil, bisa saja mereka bisa bermain musik ya. Mungkin mereka punya kemampuan. Remaja katakan bermain musik EPK harus tunduk kehormatan man di ibadah. Terlebih ketika kamu mengiringi lagu pujian dalam ibadah, sahkan kehormatan Muhammad man Tuhan. Karena Anda sedang menyaksikan Tuhan, tidak sekedar bermain musik. Anda sedang bernyanyi bagi Tuhan, tidak hanya sekedar bernyanyi-nyanyi bagi meriah purna. Maka Nina si terakhir jenda menyanyikan lagu pujian dengan sikap baik. Siaja yande. Coba mari kita ambil sikap duduk yang baik atau berdiri sambil bertepuk tangan, sambil memberikan senyum yang paling indah. Kita ambil nyanyi bagi Tuhan. Bayangkanlah ada pesan mau kita sampaikan supaya orang tahu siapa sih Tuhan kita. Bagaimana sih indahnya jadi KKR supaya mereka datang. Maka masuk kita ke bagian remaja. Bernyanyi memuji Tuhan, tapi ia di dalam ini terpalaskan teks Mazmur. Kayak inilah kitab Mazmur Ijeda. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, bersorak-sorai. Maka ia sih jadikan kita lebih spesifik lagi. Kenapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan? Karena bernyanyi itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian bagaimana cara bernyanyi? Bersorak-sorai, lebih semangat kah? Yaitu yang mungkin paduan suara, vokal grup, mungkin dia buat juga dengan musik-musik kreatif. Ya, anak remaja sudah mampu untuk itu. Maka harus ia sih jadikan kita. Itu alasan kita memuji Tuhan. Kenapa kita harus memuji seorang? Mungkin dia pernah tolong kita. Kenapa kita memuji teman kita? Mungkin dia pernah. Ada memuji Enda, dakam pernah sinanami kini ulina. Atau paling tidak kita harus ucapkan terima kasih. Lagi si puji, tapi katakan bujur. Maka Nina masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Hadirlah kita ke gereja. Memang harus dengan ucapan syukur. Maka saya katakan lengkap yang mulai gereja. Begitu kita mau berangkat gereja, di rumah sudah ada nyanyian di hati. Nanti aku mau nyanyi ini. Sudah ada semangat dari rumah, sudah ada euforianya dari rumah. Sampai di gereja lebih semangat lagi. Sebab di rumah narpela semangat, sampai ke gereja bisa saja kerinduannya untuk bernyanyi tidak terlalu tinggi. Maka saya katakan, bayangkan rumah nari memang kan bersuka cita mau datang bertemu dengan teman-teman bersama memuji Tuhan. Bangun semangat pelayanan dulu, bangun semangat bernyanyi dulu dari rumah. Nih remaja. Maka ijenda kayak pesan-pesan penting remaja. Bagaimana sikap yang baik? Jadi remaja mungkin tidak seperti anak tanggung, anak kecil, si jem-jemen, si hanjeman-jemen, si getuk-getukan. Dia tidak begitu. Mungkin dia tidak mengganggu teman, tapi dia juga tidak bernyanyi dengan sukacita. Sini ya, sorana pilak mana megah. Adina rendah kita Tuhan akan bernyanyilah dengan baik, maksimal. Adili lagu latah pelajari, adi singgot teh, ya bernyanyilah kita dengan nyari, sebab suara kita itu akan memberi semangat pada teman. Suara teman akan memberi semangat bagi kita. Bagi kita. Maka menceritakan pengalaman pribadinya menyanyikan lagu pujian. Baca si sungkun model sharingnya kepada anak-anak. Kira-kira pernah nggak kita menyanyikan sebuah lagu dan kita sangat menghayati sampai meneteskan air mata misalnya. Lagu apakah itu? Kapan itu terjadi? Mungkin tidak harus sukacita ya, mungkin di keluarga dan di luar dewasa. Mungkin pernah juga dia menyanyikan lagu tentang nuansa Natal atau Paskah yang membuat dia
Benar loh, kalau aku nyanyi ini kayaknya damai, nyaman. Malam kelatih pun desa, aku lagu ini senang kali. Jadi data sadai lah soal senang saja, tapi memang ketika kita bernyanyi itu Tuhan yang sedang kita puji. Anda sedang berkhotbah kepada orang lain. Lakal melantar denda. Begini teman anak-anak. Jadi guru-guru si kelengi Tuhan arasa denda baca kali mungkin alat peraga kita tidak terlalu banyak, tapi yang ada adalah mendata kita guru-guru menginventarisir lagu-lagu pujian, lagu apa saja yang sebenarnya cocok untuk anak remaja ketika dia memuji Tuhan dan itu menjadi sesuatu yang membekas di hatinya. Lagu apakah itu? Kita pendenden. Kita cari yang sering dinyanyikan saja. Oh Tuhanku, kamu permakanku. Ataukah permata remaja? Apa itu permakan? Bagaimana konsep permakan misalnya? Si terangkan, oh ini. Atau di anak tanggung dan anak kecil. Apakah lagu pujian yang sebenarnya mendukung kepada bacaan-bacaan kita sehingga mulai minggu ini anak-anak KKR kita senang bernyanyi. Dan ketika dia bernyanyi dengan hikmat, dia bernyanyi dengan kudus, menjaga latah namen mane, memang muji Tuhan, seolah-olah dia bisa menatap langsung Tuhan ada di depannya. Gedung KKR itu, gereja KKR itu lah ingan guru-guru tapi ingan sembahyang. Maka begitu dia masuk ruangan kebaktian KKR, lah dia pang main-main. Kenapa? Karena di dalam adalah tempat beribadah, bukan seperti di halaman, di sekolah, di mall, di halaman rumah bisa bercanda. Asal gue bengket dia kebas, ngapain mulai kebatin. Gue itu bahwa luar biasa. Ini tempat memuji Tuhan, tempat bernyanyi. Kita harus bisa menciptakan nuansa ini kepada anak-anak. Maka guru si terakhir sebagai himbauan kami, adik-adik kita upayakanlah tiap minggu kita mendendensi ban. Mungkin piga-piga gereja ada, tapi ada juga yang tidak. Sama waktu belajar ngawan, anak-anak tapi bingung. Lah tanah kita mendendensi apa ipe sedung. Ayat sada setengah lang referen saja. Ajari anak-anak tak. Silang lang lah sada. Adi baca 2 lagu persembahan, lagu pujian. Karena bukan soal enak, boleh kami perkataan kami lebih labo soal enak, tapi soal bagaimana isi syair mengungkapkan kita kepada Tuhan kita. Maka segedang gelang geluh itemani penembus, kita kan menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi anak remaja harus tahu bahwa sepanjang jalan kehidupannya dia dilindungi oleh Tuhan. Walaupun ada orang tua, ada teman, tapi kalau kehidupannya mulai bangun sampai tidur, ada Tuhan. Ketika orang lain menghindar, ada Tuhan. Ketika orang lain menjauh, ada Tuhan. Dan ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang jahat, ada Tuhan yang bisa melihat. Maka ijagana dirina, itulah menciptakan perbuatan Tuhan. Atau pada saat dia takut misalnya kan, dia tetap memuji Tuhan. Gege kuasa kesasi badia, ibre Tuhan bangku tiap jam. Kenapa kita tidak ajari lagu-lagu ini pada anak-anak? Pada suatu saat mereka akan memahami syair. Dan ketika syair itu dipahami dia, iya ini kekuatanku. Jadi tidak salah lagu sekolah minggu yang bisa bertepuk tangan. Tapi bukan berarti kitab denden ini juga tidak menjawab kebutuhan anak-anak. Sada-sada tama. Karena sekali lagi katakan, syarat sebuah lagu adalah menceritakan poin-poin yang ada di bacaan kita, kemuliaan Tuhan, perbuatan Tuhan, dahsyatnya Tuhan, dan perbuatannya yang ajaib. Jadi ugapa penotna, ugapa pe aransemen pengiringna, isinya nomor 1. Turah lebih bana, maka turah makalah guru kita bagi. Biasakan juga lah kita bernyanyi lagu pujian di saat susah, di saat sendiri, di saat senang, di saat ada pergumulan. Biasakan untuk lebih dulu bernyanyi, mungkin di dalam hati tidak apa-apa, daripada curhat di media sosial. Ya, kalau benar wakin guru sade, masalah curhat, lebih bagus kita mengimani kata-kata yang ada di dalam lagu pujian bahwa itu benar, begitulah adanya. Fenomenanya bagaimana? Di PA, di kebaktian-kebaktian kita seringkali melihat orang kuat dengan lagu, tapi tidak mengimani lagunya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, mencili keserne. Bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu.
Yesus tak pernah jauh darimu. Pas akhirnya, tapi tidak diimani. Maka ketika ada masalah tetap takut, tetap panik, tetap khawatir. Si mana ajaran tentang anak kita. Imani dulu kata-kata yang ada di lagu pujian, baru bisa kita nyanyikan dengan sukacita dan kita transfer itu kepada orang lain. Maka Manpanta, guru KKR, pelayan KKR Ijabah Ringan Gundari, mari bernyanyi memuji Tuhan di dalam semua situasi. Katakan man anakta, senang, sedih, bahagia, sakit, sehat, bernyanyilah bagi Tuhan. Karena kata-kata yang kita nyanyikan kekuatan bagi kita dan kekuatan bagi orang lain. Selamat melayani Manpanta Krina. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat doa pribadi.